Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapa, firman-Mu sangat jelas bahwa sesungguhnya kehidupan manusia ini harus mengerti dan belajar. Karena kebenaran-Mu, dunia menolaknya. Karena kasih setia-Mu dan pengampunan, dunia menolak. Kadang manusia pun juga ikut masuk dengan keegoannya, sehingga dunia ini makin hari makin tidak mengerti dan tidak akan tahu dan tidak akan paham. Karena dunia adalah fana, dunia tidak kekal. Biarlah hidup kami ditentukan oleh firman-Mu saja. Bicaralah Engkau, dan Engkau yang akan menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom bagi mereka yang melihat di Zoom. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat indah, saudara, bahwa dunia ini menolak aku itu berarti Allah, ya saudara, tetapi Rohku bekerja di dalammu. Itulah judulnya. Ayat emasnya adalah Markus 3 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Saudara, hari ini pelajarannya sangat mengena sekali. Kenapa? Karena kehidupan manusia di muka bumi ini tidak lepas dari banyak masalah dan juga banyak dosa yang dilakukan. Secara sengaja atau tidak sengaja, kadang dosa itu menghadang kita
dan kita tidak terasa sudah masuk di dalam jebakannya. Marilah kita juga mengerti bahwa jaminan yang diberikan kepada Tuhan itu adalah ya dan amin. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita mengiring Tuhan itu jangan kita menyalahkan si A si B ya saudara, tetapi kita harus menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini perlu kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita ya, seperti tadi pembicaraan Tuhan dengan murid-muridnya ya, bahwa Tuhan Allah itu menerangkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Sudah menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sudah itu dibunuh, bangkit sesudah 3 hari. Ini adalah penggenapan ya, penggenapan firman-Nya. Karena ini sudah tertulis di dalam perjanjian lama, saudara, bahwa akan ada anak manusia, juru selamat, akan lahir di Bethlehem. Dan dia akan menebus semua hidup kita, seluruh dunia. Tetapi dengan penebusan itu justru banyak orang-orang yang di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang ada setiap hari bersamanya, malah mengkhianati, bahkan mengatai ya yang tidak baik mengenai Tuhan. Disinilah kita tahu bahwa kalau kita membaca kronologi dari kisah Tuhan pada waktu di kitab Matius, saudara, sampai Markus ya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu selalu mengajarkan kepada kita untuk memiliki pengampunan dalam hidup kita, walaupun orang-orang di sekelilingnya itu mengata-ngatai, bahkan di sini ditolak. Yang menolak itu bukan orang biasa, orang yang tua-tua ahli Taurat, jadi orang yang mengerti dan sangat hafal tentang firman Tuhan ya, hukum Taurat. Jadi justru itu yang mengata-ngatai, bahkan yang membunuh ya, sampailah pada ujungnya yaitu bangkit setelah 3 hari. Ini tanda, saudara, bahwa hukum kuasa kasih Tuhan itu luar biasa dasarnya ya. Ada satu nyanyian katakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kenapa? Kenapa kita bisa memiliki mengasihi dengan segenap hati dan segenap jiwa? Karena panggilannya ada di sini, saudara. Ku renungkan firman-Mu apa? Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Saya pertama kali mengenal lagu ini, pertama kali saya pelayanan, dan saya tahu bahwa dalam pergumulan itu pasti ada, saudara, yang namanya takut, yang namanya merasa tidak ada orang yang mengerti kita ya, yang namanya merasa sendiri. Itu saya waktu itu. Jadi ketika saya sendiri di ujung tempat bait suci, jadi bait itu kan besar ya gerejanya, saya di ujung, saya nyapu-nyapu bersihin semua, saya selesai, saya sudah di atap berdoa, saya di ujung duduk, saya nangis di situ karena saya tahu bahwa gak ada orang yang tahu keadaan saya, tapi sepasang mata selalu memperhatikan kehidupan saya. Dan di sanalah saya tahu bahwa pujian ini yang mengumandangkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka kita akan merenungkan firman, bukan direnung gitu, maksudnya oh iya ya, aku itu milik Tuhan gitu. Jadi kayak ada satu kebangkitan dalam hidup saya bahwa saya ini milik Tuhan, ya kan? Aku ini milik Tuhan ya. Kenapa? Aku tidak megang perintah Tuhan aja. Jangan megang perintah manusia, mencela-menceli. Mungkin gitu kan, manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Saya pun juga sering tidak menepati. Jadi Tuhan bilang kalau kamu megang perintahku, pasti Tuhan itu tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan itu mengerti apa yang menjadi kesenangan dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terus berkumandang di dalam hati saya, sehingga saya akhirnya melipat tangan di ujung gereja itu, saya di tempat bangku belakang sendiri, saya tertunduk dan saya bilang, Tuhan, hanya kepadamu saya serahkan hidup saya. Bukan mulai hari ini, saya tidak mau janji seperti itu, tapi saya belajar untuk mengenal pribadi Engkau. Pernah tidak saudara seperti itu? Halo? Pernah tidak cerita atau mengisahkan seperti itu? Pernah Bu, tapi tidak sama, tidak apa-apa. Tapi intinya adalah kita ini minta supaya Tuhan itu membimbing kita, karena perjalanan hidup kita masih panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Benar nggak? Nah, saya kita berdoa ini, amin kan? Berarti beres toh? Itu pikiran saya. Itu pikiran saya sudah beres. Karena saya guru sekolah minggu, jadi saya ngajar, ya. Ngajar, nyanyi. Saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan ajari saya untuk bisa melayani Engkau, bukan melayani anak. Kalau melayani anak, sudah gergetan saya. Anak-anak duduk diam, semua diam. Orang tuh obat terus kurak tuh, ayo duduk sebelah sini, ya. Sebentar lagi saya megangi baju saya, megangi rambut saya, dijambak-jambak, rambut saya kan panjang. Wah, pusing dah. Hanya saya gini, sudah ajari saya untuk bisa melayani Engkau, Tuhan. Jadi saya tidak berharap pada anak itu berubah. Tuhan yang akan merubah. Itu dalam iman saya. Sudah tak serang. Jadi masalah itu jangan buat kejar, tapi serang sama Tuhan. Nanti Tuhan yang atur. Itu intinya gitu. Jadi saya sudah belajar seperti itu. Jadi sudah tak serang aja. Begitu diserang, ada hikmat Tuhan turun, ya. Kasih pengertian tuh, jadikan dia ketua. Saya ceritakan, dia jadi ketua dia terus seneng dah. Wah, diam, tidak ada sing gerak dikit, pewili gitu saya. Tidak, cukup kepala, dijejak kaki. Saya bilang, nggak boleh. Jadi kepala itu harus sayang, harus menghormati. Sadriana nggak ngerti anak kecil rumah ini harus mengasihi, ya. Jadi tidak boleh, tapi nakal. Aku kan harus tahu kalau dia nakal tidak boleh. Pada dia sendiri yang ngobat sendiri, kurang. Malah dia marahin temannya. Nah, akhirnya saya berdoa, Tuhan, percuma buje. Kalau kita berdebat dengan anak, akhirnya kita tidak ada harganya. Akhirnya saya bilang dia sudah terserah kamu. Sudah kamu jadi kepala yang baik, tapi harus baik. Karena hukum Tuhan itu kasih. Percuma pakai hukum kasih, udah blek kok. Ya mungkin bisa. Terus memontang terus, kan? Anak-anak, Tuhan Yesus lahir di mana? Bethlehem, di kandang yang kotor. Itu yang ketua tadi. Siapa namanya Ibu Maria? Siapa namanya Mama dan Papanya? Maria dan Yusuf, gitu. Yang jawab ini. Jadi semua itu mau ngomong tidak bisa, kan dikuasai. Hanya gini. Kalau ngomong gantian ya. Kan aku ketua, benggel gitu. Hanya saya kan tidak bisa terus berdebat gitu. Hanya gini, udah. Sekarang kamu dengerin. Tuhan itu mau bicara lewat cerita ini. Oke. Saya mulai cerita. Tuhan itu juga senang mainan. Ya. Karena dia suka neker, saya masukin. Ya. Tuhan itu sayang sekali dengan teman-temannya. Suatu hari dia mainan neker. Jelala teman sekerja saya itu nginceng dengerin, dan pintunya buka sedikit didengerin. Ya sudah, saya kan tidak tahu kalau dia dengerin. Nah saya bilang, nah dengan main neker kelereng itu, kelerengnya itu menang dia.
Tapi anak ini tadi, temennya tadi nangis ya. Kenapa? Karena dia pengen minta satu kelereng, tidak dikasih. Akhirnya karena dia anak Tuhan, dia ingat, oh ya, aku tidak boleh kayak gini ya. Akhirnya dikasih kelerengnya bukan satu, tapi kasih 5, karena dia punya 20, menang 20. Itu kan menunjukkan bahwa dia punya kasih. Ya, bagus, kalau gitu besok aku juga gitu. Gitu, saudara. Udah kumpul ini sudah selesai, kalau kita doa selesai, kumpul kan pengerja-pengerja berdiri dengan lantangnya si teman saya itu lagi sudah ini dimasukkan ke sakunya. Ngerti buka, hai saudara-saudara gitu. Aku lagi tumon iki lho, Tuhan Yesus nekeran, klerengan lho. Terus saya kan malu saudara. Coba kalau saya dibuat malu itu kan jadi bingung tuh saya, gelandap. Saya bilang ya apa? Terpaksa karena dia suka nekeran, suka klereng. Ya kita harus masukin gitu. Kan kita nggak bohong. Ya pasti Tuhan main, tapi nggak tahu main apa. Tapi kan kita masukin kan boleh. Ya gak apa-apa sih, itu juga demi kebaikan. Tapi aku tunggu deh. Jadi kita ketawain. Enak, Dina. Tapi saya nggak boleh marah. Jangan. Besok ini minggu lagi, anak ini bawa makanan. Muhammad sudah selesai makan, tak bikin ulang tahun. Nggak ulang tahun. Begitu selesai ibadah, semua baik-baik. Lego saya. Terus ini si temanku nggak gojoki saya. Nggak budi saya. Tapi di depan di gereja, ada satu orang ibu-ibu. Saya pakai sepeda motor, mbak kuncinya mobil diputar-putar gini sambil begini. Nih, berarti kan dia marah terus ya. Wah, ada apa ya ini? Terus saya bilang, ada apa? Gak tahu tadi itu saya berjam-jam di situ. Oh iya tak, dapat tanya kalau di Mayo deh, tapi matanya ngeliat saya terus. Udah deket, hei kamu ya? Bentar, kamu nih ya? Ya apa ya? Kamu nih yang namanya Tante Titik ya? Atau Ai Titik ya? Oh iya. Kamu jangan ngajari orang boros ya, anakku boros. Maksudnya, jadi bingung loh. Maksudnya apa? Kamu nyuruh beli ya? Makanan yang mahal-mahal dikasihkan sama teman-teman nih. Kan sejak kapan aku bilang gitu kan itu? Saya tidak bisa minta kebenaran, tapi saya bilang gini, Tuhan, tak selalu. Saya tahu bahwa saya harus melayani Engkau. Saya bilang ya maaf no, mungkin salah paham di sini. Tidak salah paham, ini jelas kok. Anakku bilang katanya kalau ikut Tuhan itu harus saling ngasih, dan iya betul, kalau ikut Tuhan itu harus saling ngasih. Tak cerita nih bahwa Tuhan Yesus itu begini. Dia dari lahir sampai dia bisa punya teman itu karena dia punya kasih dari Allah. Terus dia tetap gak terima. Tidak bisa, pokoknya aku harus lapor sama pendetamu. Itu saja. Hanya saya tidak, mana pendetamu? Ketemu. Begitu ketemu saudara, saya cuma bilang gini, Tuhan ajari saya untuk melayani Engkau. Saya tidak bilang, oh Tuhan, jangan sampai marah, jangan sampai enggak. Persoalan itu jangan ditentukan dengan doa seperti itu. Kita harus nyerah sama Tuhan. Itu saudara, harus seperti itu, bukan harus seperti saya, enggak. Tapi itu caranya. Hanya duduk bertiga. Ada apa ya, katanya pendeta saya. Ini loh, ya muridmu, ya mengajari gak genah, duding-duding gini. Loh, ngajari apa? Masa anak masih kecil disuruh ngejiat teman-teman nih beli no, mahal-mahal lagi. Saya tanya, apa benar di? Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya cerita begini. Oh gitu, ya ini mungkin salah. Enggak salah paham. Ini bagus, uang ini sudah banyak keluar. Terus saya bilang, ya minta maaf. Memang saya enggak ngerti maksudnya. Mungkin anaknya enggak paham. Terus si sahabat pendeta saya gini aja, habisnya berapa? Nanti gereja akan ganti. Itu aja. Terus si mamanya, enggak perlu. Tapi jangan diulang lagi ya. Dalam hati saya itu gak salah apa-apa. Kok aku diamuk-amuk kan gitu tuh. Disewedo. Saya gini. Sudah pulang tak antar nanti. Aduh, kalau nganter no bisa sih dia pakai sungguhan. Terus ngomong dekat baru sampai di mobil. Saya ngasih hormat, saya bilang minta maaf. Kalau saya memang salah, gitu saya bilang gitu. Ya, segitu saya sudah kejepret. Wang gitu. Ya, 2 hari pertama, hari kedua, 1 bulan kemudian anak ini tiba-tiba murung. Ya, yang namanya bikin masalah murung.
ada apa kamu? Mamaku sakit. Oh, sakit? Di mana? Di rumah. Oh ya, ke sana ya. Saya enggak ingat ya ngolok. Karena apa? Karena hukum kasih itu sudah melintas dalam hidup saya. Karena saya hamba, saya pelayanan. Itu intinya gitu. Itu tak saya tak pikir. Jadi dia sudah datang. Begitu datang, saudara, dia tahu saya, ditutup pintunya kamar, jebret. Gak usah doa-doaan. Itu dengar saya. Sudah, kamu tak usah, ya, tak usah sedih. Kita doa sendiri aja. Ya, kita doa. Dan itu kita ambil airnya, kita doa. Sudah, kamu doa sendiri. Jadi, Tuhan itu beri hikmat. Jangan kamu yang doa. Anak ini sudah doa untuk mamai. Air ini doa. Oh ya, jangan kamu yang doa sendiri ya. Ya, doa. Tuhan, namanya anak kecil loh. Beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teriak-teriak gitu. Sembuh, sembuh. Amin. Ya, dah. Selang seminggu, 3 hari tidak tahu. Anak ini nangis. Kenapa? Loh, aku doa katanya, oh tante yang doa loh, tidak apa-apa, sama aja, doamu doaku sama. Tapi dia tidak mau minum. Loh, tidak mau minum ya apa? Iya, tidak mau minum. Ini apa? Ya sudah, aku bilang sama papa tak bilang ini apa, doa apa? Jadi doa 2 kali, papa ya, anak ya, masuk. No benesi ya teman. Kalau kamu berdoa ada hubungan darah itu lebih cepat. Tapi kalau antara kita tidak ada hubungan darah, itu agak susah. Tetapi kalau percaya itu bisa. Nah itu bisa. Itu rahasianya. Jadi kalau kita ada hubungan darah, walaupun orang ini rada marah-marah, bisa masuk karena hubungan darah. Tapi saya tidak ada hubungan darah. Di doa sampai 1000 kali orang tidak percaya. Ya kamu pandai gitu. Jadi kita harus berserah sama Tuhan. Lama Natalan tiba, jadi kita pasang sampai jam malam, jam malam, Shalom, kaget saya, kok suaranya kok kayak orang itu gitu. Tapi saya diam saya tidak mau, ketemu muka marah-marah, saya tidak mau. Damai Natal tidak boleh lepas dari hati saya, itu pikiran saya. Damai Natal itu tidak boleh lepas dari hidup saya, itu saya pegang. Lonceng Natal tinggal di dalam hati saya, ting neng. Kalau di tempat saya, teng itu setiap jam 12, karena depan gereja Katolik. Jadi itu yang saya tidak mau lepas. Jadi saya tidak mau rame, tidak mau tongkang. Pokoknya di rumah saya minggu ya. Saya tidak mau ketemu sama orang itu. Saya pasti itu orang itu. Karena saya hafal. Ya, saya menaik rumput. Semua makan, dikasih makan saya. Didoain sama teman saya, terima kasih ya Ai, terima kasih. Terus dia juga pulang. Saya dimulai, saya harus menang. Hei, saya dipanggil. Hei, sini ya kamu. Sis, manggil bukan sis, bukan tante, sis titik. Waduh, Tuhan, tak sama Tuhan. Saya tidak mau damai Natal hilang dalam hati saya tidak mau. Begitu saya bingung ini, dia peluk saya. Dan dia bilang, kamu tuh sabar. Kalau kamu tidak sabar, mungkin aku juga tidak belajar dari kamu. Suamiku tuh jiwa aja di suamiku. Dan gitu. Tapi melihat kamu, jadi aku juga mau sabar seperti kamu. Akhirnya sekarang suamiku tambah sayang sama aku. Tuhan baik. Dengan kejadian yang kita punya kasih mula-mula dari Tuhan, maka hukum kasih itu berjalan dengan hati yang lapang. Amin. Kenapa? Karena saya kalau suwedi, saya selalu bilang gini, Tuhan, datang malaikatmu, beri saya penghiburan, turunkan Roh Kudusmu untuk hidupkan saya. Itu. Jadi kalau saya mengalami banyak hal itu selalu saya doanya seperti itu. Saya tidak menuntut apapun, karena saya tahu bahwa Tuhan itu yang terbaik untuk saya. Ada satu nyanyian, saudara ya. Nyanyian ini membuat saya sukacita karena kita nanti masuk dalam penyembahan itu ya. Tidak apa ya, saya nyanyi apa adanya aja. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini.
rinduku. Lagu ini pertama saya dengar, saya sudah kayak ternyuh. Saya ingat pada masa-masa Natal, banyak kejadian-kejadian membuat saya luka. Tapi saya tahu tujuan orang itu baik untuk mendidik anaknya. Tapi di dalam hidup saya tidak punya Tuhan Yesus. Kalau saya tidak punya Tuhan Yesus, pasti saya akan kecewa dengan si A si B. Tapi saya punya Tuhan Yesus, maka lagu ini menguatkan saya hingga saya betul-betul minta, Tuhan, Engkau sudah memberi aku lagu. Saya sebelum lagu ini ada, saya bilang gini, Tuhan, sentuh aku dengan Natal-Mu, dengan sebuah lagu, supaya aku mengingat kembali kekuatan yang dari Tuhan, power dari Tuhan itu, aku menerima. Hadirat Tuhan itu menjamah aku, sehingga aku merasakan hadirat itu luar biasa membentuk hidup saya. Kalau saya dibentuk, pasti semua orang akan merasakan. Itu saya minta sebelumnya. Ternyata saya mendapatkan lagu ini. Jadi lagu ini yang membuat saya kuat, karena Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Tuhan itu mengerti setiap langkah kita. Jadi kita tidak perlu kayak Petrus, tiba-tiba dia panggil Tuhan, tapi jangan ngomong gitu guru. Guru nanti dibunuh sungguhan ya apa? Loh, itu penggenapan. Kan gitu. Tapi kan Tuhan tidak marahi, itu penggenapan tidak gitu. Tapi Tuhan justru nyalah iblis, pergi iblis, jangan menguasai anakku Petrus. Itu intinya gitu ya. Nyalah kamu iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi dalam pikiran logikamu. Itu kasarannya gitu. Jadi makanya kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus memakai pikiran dari hikmat Tuhan. Tapi kalau dalam pekerjaan harus memakai pikiran otak kita. Ya apa caranya supaya untung? Ya apa cara nih supaya berkembang pekerjaan itu seperti itu. Di sini katakan bahwa Tuhan bilang setiap orang yang mengikut aku. Jadi ini bukan murid-murid tahu. Semua seluruh dunia, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkalnya. Maksudnya apa? Itu tadi kita tahu bahwa kita ini benar, tapi orang itu menfitnah. Kita ini sudah menjalani berada, tapi tetap aja salah. Makanya Tuhan bilang, no binisi kenapa? Benar. Kamu harus menyangkal itu. Kamu harus punya hukum kasih. Memikul salib. Sudah menyangkal, menerima apa adanya, harus pikul salib. Berarti harus mengikut Tuhan, itu harus pikul salib. Paham saudara? Jadi marilah kita mengerti bahwa setiap langkah hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus kuat. Karena segala sesuatu itu harus diserahkan pada Tuhan. Di sini sampai nyangkut nyawa saya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya? Jadi takut karpet dewek, ini nyelamat nyawa. Mikir pakai logika. Ia akan kehilangan nyawa. Jadi kamu mau mikir secara kedaginganmu, akan tuntas saudara. Terus ada terus. Tapi di sini katakan, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Jadi maksudnya adalah kehilangan nyawa itu bukan terus mati, terus hidup lagi, bukan. Kehilangan nyawa itu adalah tidak ada harganya kita ini. Terus dikata-katain, terus dinyek-nyek, terus hina-hina, terus tidak ada harganya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi marilah kita tahu bahwa kalau itu sesuai dengan Injilnya, kita akan mendapat keselamatan yang luar biasa. Amin. Ya. Mari kita imani. Karena Tuhan sudah jelaskan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Apa gunanya? Kamu sukses, segala sesuatunya jadi mantap, segala sesuatunya, tapi kamu tidak mendapat keselamatan. Apa gunanya? Intinya kayak gitu. Di sini katakan, karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa. Siapa yang bisa ganti nyawa kita? Tidak ada, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Demikian juga dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Jadi kita tidak boleh malu, saudara. Malu itu, aku tidak mau tahu, bukan. Kita ini jadi spontan. Kalau kita ditabuk pipi kita melok marah, ikut marah. Itu namanya malu. Jadi kita ini karpe dewek, tidak boleh.
biarin aja seakan. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan, tetap kita berjalan untuk melayani dan mengasihi, maka kuasa Tuhan itu bekerja. Tuhan berkata di sini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya. Jadi kalau nanti pada waktu kedatangan Tuhan, dia tidak akan kenal kita. Walaupun Tuhan tolong aku sudah ngisi ini, ngisi itu, ini. Itu kewajiban. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, aku datang ke baitmu, aku melayani guru sekolah minggu, seperti saya dong. Dan dia bilang, itu kewajiban. Mana cintamu pada aku? Mana kamu marah sama aku? Gitu. Makanya kita harus lepas. Jangan ada amarah, jangan terus bertindak sakarpe. Wes, aku gak melo ae, gak ikut, gak paten, gak gereja-gereja. Nah, itu juga gak boleh. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu tidak bisa masuk. Para malaikat itu kudus, saudara. Ketika kita itu datang dan melakukan perintah firman-Nya, malaikat itu ada di kiri kanan kita. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saudara, walaupun terpincang-pincang karena mungkin fales atau bagaimana, saudara, ya, karena saya tidak seberapa bisa. Saya belajar terus, hadirat Tuhan turun, saya merasakan ini tadi, ini buka, malaikat datang nyanyi-nyanyi, bantu saya untuk nyanyi. Itu bukan satu kebetulan. Demikian juga ketika saudara mendengar pujian ini, itu bukan satu kebetulan. Itu kuasa Tuhan bekerja. Kamu akan diurapi dan siap untuk ke depan masa depan pada masa paceklik. Intinya gitu. Bukan karena Bu Titi kok yuk-yuknya. Loh saya enggak, kok yuk-yuk. Saya justru mencari supaya Tuhan menegur kita lewat pujian. Tuhan itu mencintai kita. Ada waktu-waktu tertentu kita disentuh lewat pujian. Jangan vakum. Kalau mau nangis-nangis, sembah-sembah. Karena di sini namik kamu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada, oh kamu pintar, oh kamu dunia roh. Tidak ada. Semuanya di hadapan Tuhan kalian sama. Ketika kamu menyembah Tuhan, Tuhan dengar. Ketika kamu menyerahkan hidupmu dengan tetesan air mata, Tuhan dengar. Maka itu kamu harus sungguh-sungguh. Karena saya juga mau sungguh-sungguh belajar. Bukan karena butitiknya, karena saya mau belajar cinta Tuhan. Amin. Mari kita imani bahwa hidup kita yang banyak dosa ini, saudara, ya, kita minta supaya Tuhan itu mengatur, ya. Karena nyanyi katakan, ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskan semua ini, derita yang kurasakan. Dan Tuhan katakan, jadikan aku Tuhan seperti yang kau mau. Kenapa? Karena bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Siapa yang bisa membimbing kalau bukan Tuhan? Amin. Mari kita minta bimbingan Tuhan, karena Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Kalau dunia menolak kehadiran Roh Allah, kita harus mendengar bahwa waktunya tiba, paceklik tiba, kita sudah menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Amin. Ya, saya mohon saudara akan menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah firman Tuhan.